Bab 116. Song Wanting tidak mengerti, mengapa Tuan Lai mengubah kekayaannya begitu saja, dan kemudian ada masalah besar. Ujung telepon yang lain berkata saat ini, saya tidak bisa menahannya, Nona, sekarang pihak lain sangat menuntut kompensasi 3 kali lipat, kami sangat pasif. Song Wanting buru-buru bertanya, mungkinkah itu kesalahan? Sudahkah Anda meminta mereka untuk mengujinya lagi? Pihak lain berkata, saya sudah memberitahu mereka, tapi mereka bilang sudah memeriksanya 2 kali, dan masih tidak memenuhi syarat. Song Wanting berseru, segera periksa sumbernya dan lihat catatan ekspor kita. Berapa lama kumpulan barang ini diproduksi dan siapa yang bertanggung jawab? Temukan untuk saya dan cari tahu. Saat dia mengatakan itu, dia melanjutkan, Anda dapat menunda-nunda selama Anda bisa di Amerika Serikat, dan kemudian mengirim beberapa orang ke sana untuk mengujinya saat itu juga. Bagus. Setelah menutup telepon, ekspresi Song Wanting tidak yakin. Dia memandang Guru Lai dan bertanya, Guru, saya telah menghadapi masalah lain yang sangat sulit. Jika saya tidak dapat menyelesaikannya, kerugiannya mungkin melebihi 100 juta. Bukankah Anda sudah membalikkan kekayaan Anda? Master Lai menghindari tatapan mata Song Wanting, dan berkata dengan terbata-bata, dibutuhkan waktu untuk membalikkan keadaan, dan itu tidak bisa dilakukan dalam semalam. Song Wanting bertanya balik, kalau begitu perlahan-lahan membaik, dan tidak mungkin ada hal-hal sial baru yang tiba-tiba. Kali ini, Song Wanting menelepon lagi, dan ternyata dia adalah putra tertua keluarga Li di Hong Kong. Dia menjawab telepon dengan tergesa-gesa, dan berkata sambil tersenyum, Hai, Tuan Li. Nona Song, pihak lain berkata dengan suara dingin, kami memikirkannya dan merasa bahwa keluarga Song bukanlah mitra terbaik di mata kami, jadi saya khawatir kami harus mengakhiri kerjasama secara sepihak. Hentikan kerjasamanya. Song Wanting segera menjadi cemas, dan berseru, Tuan Muda Li, Anda seharusnya dapat melihat bahwa kami jelas lebih unggul dalam semua aspek dibandingkan dengan pihak lain. Kerjasama antara keluarga Li dan kami keluarga Song adalah yang paling penting. Pilihan bagus. Pihak lain tertawa dan berkata, sejujurnya, seorang guru di samping ayah saya sedang melakukan perhitungan Feng Shui untuk ayah saya. Dia mengatakan bahwa aura keluarga Song sepertinya tidak cocok dengan keluarga Li. Jika kita terus bekerja sama dengan Anda, itu mungkin mempengaruhi kekayaan keluarga Li. Jadi, maafkan saya Nona Song. Setelah berbicara, dia menutup telepon dengan nyaman. Ini, Song Wanting awalnya ingin mengambil kesempatan ini untuk membawa keluarga Song ke tingkat yang lebih tinggi, tetapi tanpa diduga, semuanya sia-sia, dan hatinya sangat kecewa. Tuan Lai sudah sedikit panik saat ini, dia ingin menipunya dan segera pergi, tetapi dia tidak menyangka Song Wanting tiba-tiba menjadi lebih tidak beruntung setelah dia melakukannya sendiri. Dia merasa tidak bisa tinggal lama di sini, jadi dia buru-buru berkata, Nona Song, perubahan keberuntungan Feng Shui membutuhkan proses, jadi Anda harus menahan nafas, saya yakin besok, semuanya akan beres. Tuan Lai akan pergi duluan. Setelah berbicara, dia hendak keluar. Song Wanting berseru, tunggu sebentar. Tuan Lai, jelas ada yang salah dengan situasi ini. Mengapa saya mendapat 2 masalah besar segera setelah Anda selesai menyiapkan formasi? Beri saya penjelasan untuk semua yang Anda katakan. Petik 2. Tepat setelah selesai berbicara, Song Wanting merasakan sakit yang menusuk di perut bagian bawah, yang menyebabkan dia mengerang, dan hampir tidak bisa berdiri diam. Dia berpegangan pada TV di dinding hingga hampir tidak bisa berdiri diam, sakit perut membuatnya berkeringat. Dingin, dia bertanya-tanya, tidak, bagaimana aku bisa? Sebelum dia bisa menyadarinya, ada lagi rasa sakit yang menusuk akibat pisau di perut bagian bawah. Rasa sakit itu membuat kakinya lemas, dan dia hanya bisa menopang TV dengan tangannya untuk tetap berdiri. Pada saat ini, braket TV di dinding tiba-tiba berbunyi klik, dan braket logamnya pecah. Melihat TV besar 60 inci menghantam kakinya dengan linglung, Ye Chen buru-buru melangkah maju untuk meraih tangannya, dan menariknya dengan keras, menariknya ke dalam pelukannya. Dengan keras, TV itu jatuh dan menghantam tanah dengan keras, casing dan layarnya segera pecah. Dan sepotong plastik keras yang pecah muncul, menyentuh betis Song Wanting yang ramping, putih dan lembut dan terbang melewatinya. Bab 117. Setelah mendengar ini, Tuan Lai menyadari bahwa dia telah menyebabkan bencana, dan buru-buru berkata, Nona Song, saya benar-benar tidak melakukannya dengan sengaja. Tuan, tolong segera ambil batu itu.
Ye Chen menggelengkan kepalanya, tidak ada gunanya mengambilnya. Formasi naga yang mengantuk telah ditutup, seperti melempar batu ke dalam air. Bahkan jika kamu mengambil batu itu tidak dapat menghentikan gelombang air yang dihasilkan oleh batu. Song Wanting menatap Ye Chen dengan tercengang, dan tidak bisa tidak lebih menghormatinya di dalam hatinya, dan bertanya, "Guru, tolong bantu saya menyelesaikan formasi naga yang bermasalah ini. Tidak peduli berapa banyak uang yang saya keluarkan, saya tidak akan ragu." Begitu Ye Chen melihat jalannya, dia buru-buru berkata, "Tuan Ye, tolong bantu wanita tertua kami." Ye Chen mengangguk dan berkata, "Nona Song, Feng Shui di kamarmu awalnya bukanlah formasi naga, tapi tahun ini adalah tahun kelahiranmu, dan nasibmu sendiri telah berubah selama tahun kelahiran. Itu tidak sesuai dengan Feng Shui dari ruangan ini, sehingga terbentuklah formasi naga yang terperangkap. Bagaimanapun," Ye Chen berkata lagi, "saya akan mengubah Feng Shui kamar Anda sekarang. Ini dapat menyebabkan kerusakan pada kamar Anda, saya harap Anda tidak keberatan." Song Wanting segera berkata, "Tuan, silakan, meskipun Anda menghancurkan rumah ini, saya tidak keberatan." Ye Chen mengangguk dan berkata kepada pengurus rumah tangga, "Paman Yu, tolong temukan linggis." Yubo segera berkata, "Aku akan segera pergi." Setelah beberapa saat, Yubo masuk dengan linggis logam dan bertanya, "Tuan, apakah ini akan berhasil?" "Bisa." Ye Chen melihat sekeliling dengan hati-hati, menghitung dengan jarinya, lalu mengukur beberapa langkah di dalam ruangan, menunjuk ke lantai kayu di bawah kakinya, dan berkata, "Tolong buka lantai ini." Mengangguk, dia tidak segera pergi untuk membantu, tetapi melihat ke arah Tuan Lai, dan meninju perutnya dengan keras. Dengan pukulan ini, Master Lai segera memuntahkan seteguk darah, tergeletak di tanah dan melolong. Harus dikatakan bahwa Daois semacam ini sangat berpengalaman dalam pertarungan sebenarnya. Setelah pukulan ini, Master Lai bahkan tidak memiliki kemampuan untuk duduk, apalagi melarikan diri. Setelah itu, dia mengambil linggis dari Yubo, dan sesuai instruksi Ye Chen, mengangkat lantai. Lantainya dibuka paksa, memperlihatkan lantai beton. Tanyakan padanya, "Tuan Ye, apa yang harus kita lakukan selanjutnya?" Ye Chen berkata dengan acuh tak acuh, "Formasi naga yang terperangkap pasti memiliki poros tengah. Jadi saya simpulkan saja, dan ini seharusnya menjadi poros tengah dari formasi naga yang terperangkap. Sumbu tengah dari formasi naga yang terperangkap digerakkan oleh air, dan air mengalir melalui mata formasi, akan memiliki efek mengunci keberuntungan. Jadi kalau tidak salah, harusnya ada saluran pipa air di bawah semen." "Benarkah?" tanyanya heran. "Tuan Ye, bisakah mata Anda melihat menembus?" Ye Chen berkata dengan tenang, "Bukannya kamu bisa melihatnya, tapi kamu bisa menyimpulkannya melalui gosip. Misalnya, jika kamu melihat lampu di atap menyala, kamu bisa menebak bahwa pasti ada telekomunikasi yang terkubur di dalam atap." Apa yang Ye Chen katakan adalah semua rahasia Feng Shui yang tercatat dalam 9 Suan Tianjing. Kebanyakan orang tidak memahami formasi Feng Shui sama sekali, sehingga mereka tidak bisa menebak di mana ada air dan di mana ada api. Kali ini, Ye Chen berkata lagi, "Menurut saya semen pada pipa air harusnya sangat tipis. Anda bisa menggunakan linggis untuk menghancurkannya beberapa kali untuk melihatnya." Oke, segera. Dia menghancurkan lantai beton dengan keras, memecahkan lapisan tipis semen dengan beberapa pukulan. Semua orang menyaksikan dengan napas tertahan, dan benar saja, mereka melihat pipa air setebal ibu jari pecah dari semen. Pipa air jenis ini mengarah dari lorong menuju kamar mandi, namun yang ada hanya yang ini, artinya pada rumah yang besar pipa airnya bisa berada di mana saja. Namun, Ye Chen dapat secara langsung menunjukkan lokasi spesifik dari pipa air tersebut, yang agak mengejutkan. Sungguh menakjubkan, tidak hanya mereka tercengang, bahkan Song Wanting dan Yu Bo juga tercengang. Sungguh menakjubkan menghitung dan menemukan pipa air tersembunyi di dalam semen. Ye Chen berkata lagi, "Buka pipa air dan biarkan airnya tumpah. Begitu air keluar dari formasi, itu akan menghancurkan formasi. Begitu formasi itu runtuh, formasi itu tidak akan ada lagi." Song Wanting buru-buru berkata, "Buka pipa air ini." Mengangguk-angguk, dia membantingnya beberapa kali sebelum membuka pipa air. Awan besar kabut air dimuntahkan dalam sekejap. Ye Chen, Song Wanting, dan Yu Bo semua mundur dengan tergesa-gesa, dan sebelum mereka bisa menghindar tepat waktu, mereka tertutup air. Ketika air menyembur keluar,
Ye Chen menemukan bahwa formasi naga juga sepenuhnya dihapuskan karena kerusakan yang fatal. Setelah itu, Ye Chen berkata kepada Bo, matikan katup air, formasi naga yang terperangkap telah rusak. Apakah ini rusak? Semua orang tampak tidak percaya. Ye Chenyun berkata dengan tenang, itu sudah rusak. Kekayaan Nona Song telah ditekan selama berhari-hari, dan akan segera berkembang. Tepat setelah selesai berbicara, ponsel Song Wanting berdering. Tuan Song, Amerika Serikat menelepon dan mengatakan bahwa mereka membuat kesalahan dalam sampel. Itu bukan masalah kami, semua produk kami memenuhi syarat. Sangat bagus. Song Wanting sangat yakin, begitu formasinya rusak, ia segera berbalik. Begitu dia menutup telepon, dia segera berkata kepada Ye Chen dengan wajah bersyukur, Tuan Ye, Anda adalah dewa. Terima kasih banyak. Ye Chen tersenyum tipis, dan berkata, Nona Song, sama-sama, saya juga dipercaya untuk membantu, dan saya harus melakukan segalanya. Mendengar ini, saya sangat tersentuh hingga saya hampir menangis. Saya tidak pernah berpikir bahwa Ye Chen masih ingat untuk berbicara sendiri saat ini. Dengan cara ini, dia pasti akan mendapat pujian karena berada di sini bersama wanita tertua. Dia selalu ingin memeluk paha wanita tertua, tetapi wanita tertua lebih menjijikkan terhadap orang-orang dari latar belakangnya, jadi dia bisa berkeliaran di tepi industri keluarga Song. Dengan penghargaan ini, di masa depan dia akan melakukannya. Anda pasti akan bisa memasuki lingkup garis keturunan langsung keluarga Song. Song Wanting memandangnya dan berkata, jika kamu sudah memutuskan tentang masalah ini, aku akan mengingatnya. Buru-buru berkata, Nona, ini semua pekerjaanku. Song Wanting mengangguk di depannya, dia masih wanita jangkung, tetapi di depan Ye Chen, dia sangat hormat. Saat ini, ponsel Song Wanting berdering lagi. Itu Tuan Li dari keluarga Li di Hong Kong. Tuan Li, apa yang kamu lakukan? Song Wanting sedikit tidak puas ketika dia baru saja dibebaskan oleh Tuan Li. Tuan Li berkata di telepon, Nona Song, saya minta maaf. Ada sedikit kesalahpahaman tadi. Ahli Feng Shui ayah saya berkata, Nona Song, peruntungan Anda tiba-tiba berubah, dan sekarang kekayaan Anda tidak dapat dihentikan. Kami sangat menyarankan agar kami bekerja sama dengan keluarga Song Anda, jadi saya sangat berharap kami dapat menandatangani kontrak sesegera mungkin. Saya ingin terbang ke Jiangcheng besok. Saya ingin tahu apakah Nona Song mau memberi saya wajah. Bab 118. Sikap Tuan Li tiba-tiba berubah drastis, yang mengejutkan Song Wanting, rahangnya hampir jatuh ke tanah. Meskipun saya sedikit marah atas tindakan Tuan Li sebelumnya, tetapi sekarang saya sangat bersemangat hingga saya hendak berteriak. Namun, dia menahan diri dan berkata, dalam hal ini, mari kita buat janji pada waktu dan tempat untuk mengadakan upacara penandatanganan. Tuan Li segera berkata, tentu saja, semakin cepat kontrak ditandatangani, semakin baik. Bagaimana kalau begitu, saya akan terbang ke Jinling besok dan mengunjungi Nona Song secara langsung. Song Wanting menutup telepon, hampir memuja Ye Chen. Dari dua panggilan telepon Tuan Li barusan, kita bisa melihat betapa kuatnya Ye Chen. Pembohong itu, Tuan Lai, menghancurkan satu-satunya tempat lahirnya formasi naga mengantuk. Tuan Li segera menelepon dan menolak bekerja sama. Dia juga mengatakan bahwa guru Feng Shui ayahnya melihat bahwa peruntungannya tidak baik, dan segera setelah Ye Chen bangkrut formasi, pihak lain segera memanggil saya untuk mengatakan bahwa saya sangat beruntung. Ini adalah bukti terbaik dari kekuatan Ye Chen. Ketika Song Wanting kagum, dia menerima panggilan aneh lagi, dan pihak lain bertanya, maaf, apakah ini Nona Song? Ini aku, siapa kamu? Pihak lain berkata, Nona Song, saya manajer toko Hermes. Anda mencoba pakaian dan aksesoris di toko kami minggu lalu. Apakah Anda ingat? Song Wanting berkata, baiklah, aku ingat, ada apa? Pihak lain berkata, itu dia. Kami baru saja menemukan seutas perhiasan berlian di sudut ruang pas, dengan nama Anda terukir di atasnya. Saya rasa Anda meninggalkannya di toko, jadi saya menelepon untuk memastikan. Song Wanting tiba-tiba gemetar karena kegembiraan, dan bertanya, di mana gelangnya sekarang? Apakah itu milikmu? Ya, di toko kami. Kalau begitu aku akan mengambilnya. Setelah menutup telepon, Song Wanting tidak bisa menahan air matanya. Dia memandang Ye Chen dan tersedak dengan rasa terima kasih. Tuan Ye, saya menemukan gelang yang ditinggalkan ibu saya, terima kasih banyak.
Ye Chen tersenyum dan berkata, temukan saja. Jika Nona Song sedang terburu-buru, pergi dan ambil. Song Wanting mengangguk, buru-buru menulis cek sebesar 20 juta yuan, menyerahkannya kepada Ye Chen, dan berkata, Tuan Ye, ini kebaikan kecil, pastikan untuk mengikuti saya. Ye Chen tersenyum tipis dan melambaikan tangannya. 20 juta, saya benar-benar tidak membutuhkan 20 juta. Saya tidak tahu bagaimana cara membelanjakan uang tunai hampir 10 miliar, jadi apa yang Anda ingin dia lakukan dengan 20 juta? Jadi, dia berkata dengan enteng, Nona Song, Anda dan saya juga berteman, jadi tidak perlu membicarakan uang dalam masalah ini. Song Wanting masih bersikeras saat ini, Tuan Ye, 20 juta yuan adalah hatiku, jadi saya harap Anda dapat menerimanya. Jika tidak, saya akan merasa sangat menyesal. Ye Chen berkata dengan ringan, Nona Song, mungkin ada persimpangan di masa depan, mengapa repot-repot menyelesaikan rekening dengan begitu jelas? Ketika Song Wanting mendengar ini, dia tiba-tiba menyadari, dia buru-buru menyimpan ceknya, dan berkata dengan nada meminta maaf, maaf Tuan Ye, saya sedikit membosankan. Di masa depan, jika Tuan Ye ada yang harus dilakukan, tanyakan saja, Song Wanting tidak berani menolak. Ye Chen bersenandung dan berkata, oke, pergi dan ambil gelangmu kembali. Song Wanting mengangguk, dan dia benar-benar tidak sabar untuk mendapatkan kembali gelangnya. Jadi setelah Ye Chen mengucapkan banyak terima kasih, dia buru-buru meminta Yu Bo untuk mengantarnya keluar. Setelah mereka berdua pergi, dia juga sangat berterima kasih kepada Ye Chen. Dia memegang tangannya dan berkata dengan penuh semangat, Tuan Ye, Anda baik sekali. Apapun yang terjadi pada Anda di masa depan, bahkan jika Anda naik gunung pedang atau ke lautan api, aku akan melakukannya untukmu. Aku rela membakar otakku sampai rata dengan tanah. Ye Chen tersenyum dan berkata, ingat kata-katamu, mungkin aku akan menyerahkan sesuatu padamu di masa depan. Buru-buru mengangguk, Tuan Ye punya sesuatu, tanyakan saja. Saat ini, Guru Lai menangis dan memohon belas kasihan, saudaraku, tolong perlakukan aku seperti kentut. Aku tidak akan berani lagi. Dia mencibir dan berkata, kamu pembohong, orang-orangku akan segera datang, dan mereka akan mengaturnya untukmu. Ye Chen bertanya dengan suara rendah, bagaimana kamu akan menghadapinya? Dia berkata dengan dingin, saya bilang potong-potong dan berikan kepada anjing-anjing itu. Bagaimana mungkin saya tidak menghitung kata-kata saya? Saya punya adik laki-laki yang membuka arena adu anjing. Apalagi dia, bahkan 10 dari mereka bisa memakan semua sampah kiri. Ketika Guru Lai mendengar ini, dia sangat ketakutan sehingga dia memohon belas kasihan dengan ingus dan air mata, saudaraku, saya memiliki senior dan junior, jadi tolong selamatkan hidup saya. Saya akan berterima kasih atas kebaikan Anda. Dade, petik 2, Ye Chen meliriknya tanpa simpati. Pembohong yang menggertak seperti ini tidak ada bedanya dengan dukun dokter. Jika dukun tidak memperlakukan dengan baik, dia akan membunuh orang. Jika ahli Feng Shui palsu seperti ini main-main, dia juga bisa mati. Terus terang, mereka semua adalah bajingan yang mengabaikan nyawa manusia, dan mereka memang pantas mati. Terlebih lagi, untuk menipu uang Song Wanting hari ini, dia telah menyelesaikan formasi naga tidur sepenuhnya, dan Song Wanting pasti akan mati karena kelelahan dalam waktu singkat. Orang seperti dia menguasai ratusan miliar aset. Jika keberuntungan dan takdirnya habis, berapa banyak orang di bawah ini yang akan terlibat? Dalam hal ini, Song Wanting bukan satu-satunya yang akan terbunuh. Oleh karena itu, bajingan seperti itu tidak perlu tinggal di dunia. Saat ini, adik laki-laki saya datang, mengambil Guru Lai yang penipu, dan membawanya pergi. Ketika Tuan Lai hendak pergi, dia menangis dan melolong, menangis dan berkata betapa menyedihkannya dia, betapa polosnya dia, dan betapa menyesalnya dia, tetapi tidak ada yang bersimpati padanya. Ye Chen menggelengkan kepalanya saat dia melihat, dan berkata bahwa dia mengalami bencana berdarah hari ini, tapi dia tidak mempercayainya, dia benar-benar pantas mendapatkannya. Setelah menyelesaikan semua masalah, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ye Chen ribuan kali, dan kemudian mengirim Ye Chen pulang. Setelah pulang ke rumah, Xiao Churan masih belajar bekerja. Ye Chen tidak banyak bicara, sebenarnya Ye Chen ingin mendukung Xiao Churan dalam memulai sebuah perusahaan, namun sepertinya Xiao Churan tidak memiliki ide tersebut, jadi dia tidak banyak bicara. Dia juga tidak ingin Xiao Churan terlalu lelah. Jika dia benar-benar memulai sebuah perusahaan,
akan ada banyak pekerjaan di tahap awal. Dengan karakter pribadi Xiao Churan, dia mungkin akan sangat menderita. Sore harinya, Ye Chen menerima telepon dari saudara baiknya Wang Daokun di perguruan tinggi. Ye Chen belum pernah mengunjungi Wang Daokun sejak terakhir kali dia memberi pelajaran pada Wang Daokun di rumah sakit. Melalui telepon, Wang Daokun memberitahu Ye Chen bahwa dia hampir pulih dan keluar dari rumah sakit hari ini. Karena Ye Chen membantunya kembali ke restoran dan mengembalikan kompensasi jutaan dolar, hal pertama yang dia lakukan setelah keluar dari rumah sakit adalah mengundang beberapa teman sekelas yang lebih baik untuk makan malam. Melihat saudara baiknya akan keluar dari rumah sakit, Ye Chen langsung setuju. Saat ini, Xiao Churan keluar dari kamar mandi setelah mandi, dan dengan santai bertanya pada Ye Chen, "Sudah larut malam, siapa yang meneleponmu?" Ye Chen berkata dengan ringan, "Daokun telah keluar dari rumah sakit, dan dia ingin menjamu tamu untuk makan malam. Ayo pergi bersama besok." Xiao Churan mengangguk dan berkata, "Oke." Bab 119. Siang hari berikutnya, Ye Chen mengantar istrinya, Xiao Churan, ke Hotel Fenglin. Meskipun Fenglin Hotel bukan yang terbaik di Jinling, namun dapat dianggap sebagai tingkat kemewahan, yang cukup untuk menunjukkan ketulusan Wang Daokun. Kali ini Wang Daokun mengalami pendarahan hebat, dan langsung memesan kotak mewah di Fenglin Hotel. Dekorasi di dalam kotaknya mewah, cukup menampung 20 orang, dan konsumsi awal saja akan menelan biaya 7 hingga 8.000. Setelah Ye Chen berdua tiba, sudah banyak orang di dalam kotak. Selain Wang Daokun dan Dong Ruolin, ada juga beberapa teman sekelasnya. Dong Ruolin tidak melakukannya dengan baik akhir-akhir ini. Dia telah datang jauh-jauh dari Yanjing ke Jinling dalam waktu yang cukup lama, agar mendapat kesempatan untuk bertemu dengan pimpinan M Grand Group. Namun, setelah bekerja sekian lama, dia tidak pernah mempunyai kesempatan untuk melihat tubuh asli ketua. Terlebih lagi, saya pernah bekerja sebagai direktur administrasi di perusahaan sebelumnya, tetapi sekarang saya akan menjadi direktur penjualan. Saya berlarian setiap hari, dan saya bahkan tidak punya kesempatan untuk bertemu dengan ketua. Yang membuatnya semakin menderita adalah sejak dia diselamatkan oleh pria misterius itu terakhir kali, dia terobsesi dengan pria itu. Oleh karena itu, keinginannya untuk bertemu dengan ketua M Grand Group tidak sebesar dulu. Kini ia hanya ingin melihat penyelamatnya saja, karena ia merasa telah jatuh cinta pada pria misterius itu pada pandangan pertama. Namun dia tidak pernah membayangkan bahwa sebenarnya ketua M Grand Group dan penyelamat misterius sebenarnya adalah satu orang, Ye Chen. Melihat Ye Chen dan Xiao Churan memasuki kotak, Wang Daokun buru-buru berdiri dan berkata, "Ye Chen, Churan, kamu di sini, cepat duduk." Wang Daokun menyapa Ye Chen dan Xiao Churan dengan nada yang sangat hormat. Dia mengagumi dan berterima kasih atas saudara yang baik ini. Dong Ruolin terlihat sedikit kuyu saat melihat mereka berdua. Dia merasa ada banyak hal yang ingin dia katakan, dan ketika dia melihat Xiao Churan, dia langsung ingin berbicara. Jadi dia melangkah maju dan meraih pergelangan tangan Xiao Churan, dan berkata dengan lemah, "Churan, ayo duduk bersama, ada yang ingin kukatakan padamu." Xiao Churan berkata sambil tersenyum, "Ada apa denganmu? Kamu terlihat lesu." Dong Ruolin menghela nafas dan berkata, "Bukankah karena penyelamat misteriusku, aku menemukan bahwa aku sepertinya telah jatuh cinta sepenuhnya padanya. Sekarang aku memejamkan mata dan melihatnya di kepalaku, tidur dan bermimpi. Tapi aku bisa tidak menemukannya. Dia, apa yang harus aku lakukan? Ini, aku tidak bisa menahannya." Xiao Churan merentangkan tangannya tanpa daya. Setelah Dong Ruolin pernah diselamatkan oleh pria misterius, dia berteriak sepanjang hari untuk menemukan pria itu dan melahirkan monyet untuknya. Tapi di sana ada begitu banyak orang, di mana saya dapat menemukan orang seperti itu. Ye Chen yang berada di samping baru saja duduk, dan ketika dia mendengar perkataan Xiao Churan dan Dong Ruolin, bekas keringat dingin muncul di dahinya. Dong Ruolin jatuh cinta padanya. Ini terlalu tidak masuk akal. Jangan biarkan Dong Ruolin tahu bahwa dewa laki-lakinya adalah dirinya sendiri. Jika tidak maka akan ada masalah besar. Setelah 3 putaran anggur dan makanan, Wang Daokun mulai menghidupkan kembali suasana. "Semuanya, terima kasih sudah datang hari ini, dan saya ingin menawari Anda bersulang dulu." Setelah berbicara, dia meminumnya. Beberapa teman sekelas yang memiliki hubungan baik bersorak, "Tuan Wang sangat besar." Ye Chen tersenyum tipis, mengambil gelas anggurnya dan menyesapnya. "Saya mendengar bahwa Tuan Wang sekarang adalah bos besar.
Dia membuka restoran besar, sendirian. Dia masih memiliki uang tunai 2 juta di tangannya. Dia juga mengenal orang-orang di jalan. Dia harus menjaga kita di masa depan. Seorang wanita centil dengan pakaian menawan dengan riasan tebal di wajahnya tersenyum menawan. Tang Juan, apa yang kamu katakan? Dao Kun dan kami adalah teman sekelas terbaik. Jika terjadi sesuatu, kami pasti akan membantu kami. Seorang pria berwajah persegi juga mengambil gelas wine dan meminumnya. Ye Chen memandang mereka dengan ringan, dan samar-samar ingat bahwa keduanya adalah teman kuliahnya. Nama gadis itu adalah Tang Juan, dan nama anak laki-laki itu adalah Liu Jianhua. Wang Daokun berkata dengan malu-malu, "Di mana itu? Ceritaku panjang sekali, tidak layak untuk disebutkan." Setelah selesai berbicara, dia menatap Ye Chen, menghela nafas dalam hatinya. Ketika saya bertemu bajingan, saya hampir tidak ditipu, dan bahkan dipukuli. Namun, karena bantuan Ye Chen dia dapat mengambil kembali hotel tersebut dan mendapatkan kompensasi 2 juta. Bisa dibilang ini semua diberikan oleh Ye Chen, bagaimana dia bisa berani mengeluarkannya. Jadi, dia mengubah topik pembicaraan dan berkata, "Jianhua baik-baik saja sekarang. Saya mendengar bahwa Anda telah menjadi eksekutif sebuah perusahaan, dan gaji tahunan Anda seharusnya 7 hingga 800 ribu. Liu Jianhua menghela nafas dan berkata, "Jangan bilang, perusahaan itu terlalu buruk. Saya akan mengundurkan diri dan pergi ke perusahaan Xinhe untuk mencoba. Saya mendengar bahwa teman sekelas kita di kampus Hanqiang adalah seorang eksekutif di sana, dan dia melakukannya sangat baik sekarang. Aku tidak menyangka anak ini memiliki keterampilan seperti itu." "Oh, dia." Wang Daokun tersenyum canggung. Dia dan Hanqiang tidak memiliki hubungan yang baik, jadi Hanqiang tidak diundang ke pesta ini. Namun, Liu Jianhua dan Hanqiang sangat dekat. Jika dia pergi ke perusahaan Xinhe, dengan dukungan Hanqiang, dia pasti bisa mendapatkan pekerjaan yang bagus. Dong Ruolin juga berkata sambil berpikir, "Saya mendengar bahwa perusahaan Xinhe adalah perusahaan besar yang bagus di Jinling, dan kekuatannya cukup kuat. Saya tidak menyangka Hanqiang melakukannya dengan baik sekarang." Ketika Xiao Churan mendengar tentang perusahaan Xinhe, dia tiba-tiba terkejut. Setelah putus dengan keluarga Xiao, dia dikeluarkan dari grup Xiao. Untuk mencari pekerjaan, dia banyak mengirimkan resume dalam beberapa hari terakhir, salah satunya adalah perusahaan Xinhe. Memikirkan hal ini, Xiao Churan tersenyum dan berkata, "Kebetulan saya akan melamar pekerjaan di Xinhe Group. Jika saya lulus, semua orang akan bekerja di perusahaan yang sama di masa depan." Tang Juan, yang berada di samping, bertanya dengan heran, "Churan, kamu baik-baik saja di grup Xiao, mengapa kamu pergi ke perusahaan Xinhe untuk mengirimkan resumemu?" Xiao Churan berkata tanpa daya, "Saya telah menarik garis yang jelas dengan keluarga Xiao sekarang, jadi saya harus keluar dan mencari pekerjaan baru. Jika tidak, saya tidak akan dapat menghidupi keluarga saya." Mendengar ini, Tang Juan menatap Ye Chen dengan tatapan jijik di matanya. "Ye Chen, lihat betapa sulitnya bagi Churan, sebagai seorang pria, kamu membiarkan wanitamu sendiri jatuh ke keadaan seperti itu, kamu juga tidak ada gunanya." Petik 2. Hubungan antara Liu Jianhua dan Ye Chen tidak baik, jadi dia tertawa tanpa ragu. "Ye Chen, mengapa kamu tidak pergi ke perusahaan Hanqiang untuk melamar? Meskipun dengan kemampuanmu, saya kira kamu hanya bisa menjadi pembersih, tapi demi teman sekelas lama, kamu masih bisa dibiarkan menjadi mandor kebersihan." Ye Chen berkata dengan ringan, "Mari kita simpan hal baik seperti ini untuk kamu nikmati. Aku tidak tertarik." Melihat dia sangat tidak berterima kasih, Liu Jianhua berkata dengan sedikit kesal, "Ye Chen, saya tahu kamu memiliki harga diri yang kuat. Tapi kamu tahu, semua orang lebih baik dari kamu sekarang. Saya menyarankan kamu untuk menyadari kenyataan." Wang Daokun mengerutkan kening dan berkata, "Oke, hari ini adalah hari reuni teman sekelas kita, jadi jangan lari ke Ye Chen seperti ini." Setelah berbicara, Wang Daokun berkata dengan nada meminta maaf kepada Ye Chen, "Ye Chen, jangan dimasukkan ke hati." Tang Juan dan Liu Jianhua juga belak-belakan, tapi Tang Juan mendengus dingin dan berkata, "Daokun, siapa yang membuat Ye Chen? Sampah ini selalu terlihat kalem dan kalem, dia tidak punya keahlian, tapi dia cukup pandai berpura-pura." Liu Jianhua menambahkan dengan nada meremehkan, "Ini adalah orang yang malang." Bab 120. Mata Ye Chen sangat dingin, tapi demi Wang Daokun, dia tidak repot-repot memiliki pengetahuan yang sama dengan kedua gadis ini. Melihat ini,
Tang Juan dan Liu Jianhua semakin meremehkan Ye Chen. Diejek, mereka bahkan tidak berani kentut. Mereka hanyalah orang-orang yang tidak berguna. Liu Jianhua melanjutkan dengan sinis, "Hei, jika kamu ingin aku berkata, Curan benar-benar buta. Ada begitu banyak anak baik di kelas kita, mengapa kamu harus menemukan penis seperti Ye Chen?" Saat dia sedang berbicara, pada saat ini, pintu kotak itu tiba-tiba terbuka. Bang! Beberapa pria kekar berbaju hitam masuk ke dalam kotak, dan salah satu dari mereka, seorang pria muda dengan rambut pendek dan sebatang rokok di mulutnya, berkata dengan dingin, "Keluar dari sini, saya ingin kotak ini." Liu Jianhua mengerutkan kening dan berkata, "Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu tidak melihat kami sedang makan?" Setelah selesai berbicara, dia menepuk meja dan berkata, "Ini Hotel Fenglin, apakah kamu tidak mengerti aturan siapa cepat dia dapat? Pertama datang pertama dilayani." Pemuda berambut pendek dan sebatang rokok di mulutnya berjalan ke arah Liu Jianhua, dan menamparkan wajahnya. Liu Jianhua jatuh ke tanah, wajahnya langsung bengkak. Berpura-pura agresif padaku. Aku bawahannya, Lin Bao. Siapa yang sudah tua? Lin Bao. Liu Jianhua menutupi wajahnya dengan kepanikan di matanya. Lin Bao adalah pemimpin terkenal di daerah ini. Meskipun dia bukan siapa-siapa di Jinling, dia adalah orang seperti mereka yang tidak boleh menyinggung perasaan. "Maaf, Saudara Leopard, ayo pergi sekarang, ayo pergi sekarang." Lin Bao mencibir, memandang kerumunan dan mengutuk, "Mengapa kamu berdiri diam? Kenapa kamu tidak cepat?" Dong Ruolin dan Xiao Curan panik, tanpa sadar bersembunyi di belakang Ye Chen. Ye Chen memandang Lin Bao, dan berkata dengan dingin, "Demi wajah, keluarlah sekarang, aku bisa menyelamatkan hidupmu." "Sial, Marven Ye gila, ini Lin Bao, Saudara Bao." "Maafkan aku Saudara Bao, kami tidak mengenal Ye Chen ini. Jika ada yang harus kau lakukan, tanyakan saja padanya, jangan sakiti kami." Liu Jianhua dan Tang Juan menyebut Ye Chen berlumuran darah di dalam hati mereka. "Apa yang kamu berpura-pura? Ini Lin Bao, bawahannya. Itu adalah seorang pembunuh yang telah melihat darah. Anda tidak ingin mencarinya seperti ini jika Anda ingin mati." Namun, pria bernama Lin Bao menunjukkan keraguan di wajahnya. Dia memandang Ye Chen seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu, dan tiba-tiba ekspresinya berubah, dan dia berkata dengan ragu-ragu, "Kamu, Ye Chen." "Tuan Ye." Lin Bao mengikutinya untuk waktu yang lama, dan dia mendapat kehormatan mendengar nama Ye Chen, jadi dia tiba-tiba mengingatnya. Ye Chen berkata dengan dingin, "Mungkinkah Jinling masih memiliki dua Ye Chen?" Lin Bao segera berlutut di tanah seperti disambar petir. "Maafkan aku Ye. Ah Bao tidak tahu bahwa orang tuamu yang menabrakmu di depanmu. Ah Bao pantas mati." Liu Jianhua melihat pemandangan ini, dan berkata dengan bingung, "Saudara Bao, apakah ada kesalahpahaman? Memang benar orang ini bernama Ye Chen, tapi dia hanyalah menantu yang tidak berguna, bukan master sama sekali." Ketika Lin Bao mendengar ini, wajahnya menjadi pucat, dan dia menendang Liu Jianhua ke tanah. "Ibu, apakah kamu mencari kematian? Berani menghina Tuan Ye? Lihat apakah aku tidak memukulmu sampai mati hari ini." Meskipun Lin Bao dapat dianggap sebagai orang nomor satu di sekitarnya, dia tahu di dalam hatinya bahwa dia hanyalah seekor anjing, dan ketika menghadapi Ye Chen, dia harus berlutut dan menjilatnya, dan dia bahkan tidak berani melakukannya, memiliki kualifikasi untuk menjilatnya. "Dan kamu bajingan, kamu berani menghina Tuan Ye." Sambil berbicara, Lin Bao menoleh, dan menamparkan Tang Juan, menyebabkan mulutnya berdarah. "Oke, Lin Bao, kita masih harus makan, jadi keluarlah." Ye Chen tidak mau repot-repot berdebat dengan karakter kecil seperti Lin Bao, jadi dia langsung memintanya untuk pergi. Lin Bao menundukkan kepalanya dan berkata, "Tuan Ye, jangan khawatir, saya akan keluar sekarang." "Keluar sekarang." Setelah berbicara, dia dengan cepat mundur dari kotak seperti anjing pesek. Di dalam kotak, Liu Jianhua dan Tang Juan merasa tidak nyaman. Ye Chen, yang baru saja diejek oleh mereka, berubah menjadi Ye yang dikatakan Saudara Bao. Apa yang terjadi? Pasti ada kesalahpahaman. Ye Chen sia-sia. Juga layak dipanggil kakek. Wang Daokun berkata kepada mereka berdua, "Kalian berdua, jaga dirimu di masa depan. Kalian harus tetap rendah hati saat keluar. Kalian harus tahu apa yang harus dikatakan dan apa yang tidak boleh dikatakan. Kalian harus tahu apa yang harus dikatakan." Untungnya,
Marvin Ye ada di sini hari ini, kalau tidak kalian berdua akan bersama. Masalah besar, Liu Jianhua dan Tang Juan baru saja dipukuli oleh Lin Bao, dan sekarang mereka bahkan tidak berani kentut. Wang Daokun kemudian berkata kepada Ye Chen, terima kasih, saya ingin bersulang atas nama semua orang, terima kasih. Ye Chen tersenyum ringan dan berkata, ini hanya masalah kecil. Keesokan harinya, Xiao Churan menerima undangan wawancara dari perusahaan Xinhe. Wawancara dijadwalkan pada sore hari, jadi Ye Chen mengeluarkan ponselnya dan menelepon Wang Zenggang sementara Xiao Churan tidak memperhatikan. Setelah panggilan tersambung, suara hormat Wang Zenggang terdengar, Tuan Ye, apa perintah Anda? Ye Chen berkata dengan ringan, istri saya akan melamar pekerjaan di perusahaan konstruksi Xinhe. Saya akan meminta Anda untuk menanyakan tentang situasi perusahaan ini. Wang Zenggang berkata dengan terkejut, perusahaan konstruksi Xinhe. Perusahaan ini adalah perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh keluarga Wang. Nona Xiao akan melamar pekerjaan di perusahaan ini. Ini benar-benar kesalahan Nona Xiao. Mengapa tidak? Bukankah aku baru saja memecat pimpinan perusahaan? Bagaimana kalau berganti menjadi Nona Xiao? Ye Chen tercengang saat mendengar kata-kata itu, dia sedikit terkejut karena perusahaan Xinhe adalah milik keluarga Wang. Alangkah baiknya jika Wang Zenggang dapat membantu, tetapi setelah memikirkannya, istri saya ingin mengandalkan kemampuannya sendiri, jadi dia berkata dengan datar, tidak, Anda dapat mengaturnya ketika saatnya tiba dan biarkan istri saya lulus wawancara. Petik 2, Wang Zenggang segera berkata dengan hormat, baiklah, Tuan Ye, saya akan segera mengaturnya. Di sini, setelah Wang Zenggang menutup telepon, dia segera meminta asistennya untuk mengirimkan pemberitahuan kepada manajemen senior perusahaan Xinhe. Dia harus melakukan dengan baik apa yang diperintahkan Tuan Ye. Pada pukul 2 siang, Xiao Churan bersiap berangkat ke perusahaan Xinhe untuk wawancara. Karena mobil dikirim ke toko 4S untuk pemeliharaan hari ini, Ye Chen dan Xiao Churan hanya bisa memilih untuk naik taksi. Tetapi saat itu adalah jam sibuk, dan mereka menunggu lama di pinggir jalan, tetapi mereka tidak melakukannya, tidak mendapatkan taksi. Xiao Churan sedikit cemas, dan berkata tanpa daya, jika terlambat dan melewatkan wawancara dengan perusahaan Xinhe, pasti akan memberikan kesan buruk kepada orang-orang. Jika saya mengetahuinya lebih awal, saya tidak akan mengirim mobil untuk pemeliharaan. Ye Chen juga sangat tidak berdaya, melihat nomor antrian taksi Didi. Masih banyak orang yang mendapatkan gilirannya, itu benar-benar salah. Saat ini, Rolls-Royce Phantom hitam perlahan berhenti di depan mereka berdua. Jendela mobil diturunkan, dan orang di dalamnya adalah Wang Zenggang, dia berkata dengan ekspresi terkejut, Tuan Ye, apakah Anda akan naik taksi? Ye Chen tertegun sejenak, terlalu kebetulan bagi Wang Zenggang untuk menyusulnya. Bukan, jadi dia berkata, saya ingin membawa istri saya ke perusahaan Xinhe untuk wawancara. Mengapa Anda ada di sini? Bersambung.